Perkembangan motorik adalah proses pengembangan gerak pada anak. Pada umumnya, gerak tersebut didasari oleh kematangan fisik dan saraf pada anak. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fisik motorik kasar. Saja, motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh mulai dari kepala hingga kaki. Contohnya seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari dan sebagainya. Perkembangan motorik kasar secara alami terbentuk sesuai kematangan fisik si kecil dan lingkungan sekitar yang menunjang atau support system. Ada beberapa stimulus yang dapat diberikan seperti 1. Merangkak seperti ulat mengikuti daun yang terbuat dari kertas. Karena pada dasarnya anak-anak suka pada permainan yang menyenangkan dan tanpa disadari si anak dapat mengembangkan fisik motoriknya melalui permainan tersebut. Kedua, merangkak dan melompati jaring laba-laba dapat melatih kaki dan tangan. Yang ketiga, berputar sambil berebut dan melompat ke dalam lingkaran dapat melatih motorik dan koordinasi anak. Bermain memasukkan bendera ke dalam botol dapat melatih kaki dan tangannya sekaligus koordinasi tangan agar fokus memasukkan bendera ke dalam botol. Yang kelima, dilakukan di luar ruangan seperti di lapangan ataupun di tempat yang ramai asalkan sudah meminta izin kepada petugas di tempat tersebut. Yang keenam, melempar bola dapat melatih koordinasi tangan dan kaki, keterampilan sosial anak. Yang ketujuh, berjalan di garis yang lurus dapat melatih koordinasi kaki serta menjaga keseimbangan anak. Selanjutnya, teori perkembangan motorik kasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harlock, menyatakan bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Yang kedua, menurut Endang Rani Sukamti, menyatakan bahwa aktivitas yang menggunakan otot-otot besar diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Terakhir, menurut Bambang Sugiono, menyatakan bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Selanjutnya, program pengembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, menentukan tujuan atau aspek yang akan dikembangkan. Tujuan merupakan sasaran atau harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengembangan fisik motorik anak. Tujuan yang dimaksud di sini adalah kompetensi dasar yang dijabarkan dalam indikator-indikator. Yang kedua, pemilihan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemilihan kegiatan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan karakteristik anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan antara lain yaitu melibatkan seluruh anak untuk dapat berpartisipasi aktif, menyenangkan dan dilakukan melalui bermain, dapat menyalurkan energi dan aspirasi, dapat mendorong anak untuk kreatif, tidak membosankan, dan sesuai dengan tema dan lingkungan anak. Pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan. Pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, bersifat multiguna. Bahan yang digunakan mudah didapat di lingkungan sekitar TK, tidak menggunakan bahan berbahaya bagi anak, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Alat dibuat sesuai tingkat perkembangan anak. Yang keempat, pemilihan metode. Beberapa metode yang dianggap sesuai dan dapat digunakan pada kegiatan belajar dan mengajar anak TK antara lain yaitu pemberian tugas, proyek, karya wisata, praktek langsung, bermain peran, dan lain-lain.